Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, yakni dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan keimanan dan ketakwaan itu pula yang menjadikan kita asbab selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ketika kita berbicara selamat di dunia, tentu di masa pandemi seperti saat ini, di mana kita sudah hampir memasuki 10 tahun atau mungkin mendekati 1 tahun, kita masih dibayang-bayangi dengan ketakutan wabah pandemi COVID-19. Tentu kita ingin selamat. Khatib yakin banyak sekali yang menyampaikan tentang pentingnya kita menjaga diri. Begitu pula dalam kesempatan ini, khatib ingin mengutipkan satu hadis yang sangat pendek, tapi hadis ini berisi 3 panduan arahan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita mendapatkan keselamatan. Terutama dalam hal ini kita pun ingin selamat dari adanya wabah pandemi. Satu waktu ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasul, apa itu keselamatan? Atau sebab apa keselamatan itu bisa kami peroleh? Qala, Rasul pun menjawab, yang pertama, amsik alaika lisanak, tahanlah lisan. Yang kedua, wal yasa'ka baituka. Kalau secara bahasa artinya luaskanlah rumahmu, para ulama menerjemahkannya adalah sibukkanlah dirimu di rumah dengan aneka macam ibadah. Dan yang ketiga, wabki ala khati'atik, dan tangisilah atas berbagai dosa-dosamu. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita telaah perinci 3 hal ini dan kita kaitkan dalam kondisi wabah pandemi seperti saat ini. Uqbah bin Amir bertanya, man najah? Apa keselamatan itu? Tentu saat itu yang ditanyakan oleh Uqbah bin Amir keselamatan yang sifatnya paripurna, yang sifatnya sempurna, bukan sekedar selamat di dunia tapi juga selamat di akhirat. Seperti halnya kita juga ingin bahagia, ingin mendapatkan kebajikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
dan waqina adzabannar. Yang pertama kata Nabi, amsik, tahanlah. Tahanlah, alaika lisanak, kamu punya lisan. Hari ini kita diminta untuk menjaga mulut kita dengan menggunakan masker. Meskipun yang diminta oleh Nabi adalah amsik alaika lisanak, tahan lisanmu, adalah tahan lidahmu dari berbicara dari sesuatu yang tidak penting. Karena min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebaikan karakter muslim yang baik adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, termasuk berbicara. Kalau tidak ada pentingnya, hendaknya tidak perlu dibicarakan. Termasuk juga tahan lisanmu adalah tahan lisanmu dari berkata sesuatu yang dusta. Bahkan belakangan ini, dari dahulu sampai sekarang, dengan berbagai istilah, dan istilah yang keren saat ini adalah hoax, yakni sesuatu yang isinya adalah kebohongan atau sesuatu hal yang berisi dusta. Tahan lisan kita untuk tidak berkata sesuatu yang dusta. Betapapun kita mendapatkan berita, share melalui sosial media atau melalui gadget kita, tanya dua hal. Pertama, apakah benar atau tidak yang kita peroleh ini? Kalau benar, tanya yang kedua, manfaat atau madarat. Betapapun benar isi kontennya itu, tapi kalau ternyata bisa menimbulkan provokasi terhadap keburukan, maka hendaknya berhenti di kita. Tahan lisan juga yang kedua, seperti kami sampaikan tadi, kita lihat bahwa hari ini kita diminta diantaranya adalah menggunakan masker. Meskipun ini secara medis sebagai bentuk ikhtiar menangkal adanya penularan COVID-19 ketika berada di hadapan publik atau orang banyak, tapi secara filosofis diantaranya memiliki makna bahwa kita hendaknya menahan mulut kita, menahan lisan kita, karena apa yang terucap dari lisan kita akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan sebagai bukti keimanan kita sebagai seorang mukmin, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah diam. Karena itulah keselamatan di dunia maupun di akhirat bisa kita peroleh pertama dengan sebab menahan lisan kita dari berkata sesuatu yang tidak penting, apalagi sesuatu yang membahayakan. Yang kedua, Nabi berpesan waliyasa'ka baituka, dan luaskanlah. Secara bahasa yasa' wasi'un artinya luas. Maksud luas adalah meskipun rumah kita sempit, hendaknya kita lapangkan, luaskan dengan aneka kesibukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu makna aslinya. Tapi dalam konteks kekinian, bisa juga ketika kita keluar malah akan menimbulkan kemadaratan atau mara bahaya, maka tinggal di rumah dengan keluarga dan melaksanakan amal ibadah, amal ketaatan, itu adalah lebih baik. Bahkan beberapa ulama mengatakan di dalam kitab Dzikrul Riyadhus Shalihin bahwa yang dimaksud tinggal di rumah adalah jika kita bergaul malah mendapatkan sesuatu yang bahaya, baik bahaya ini secara fisik yakni berupa penyakit, maupun non fisik yakni pergaulan yang tidak baik. Seperti anak-anak kita jika bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, lebih baik tinggal tetap di rumah. Maka ada benarnya ketika awal masa pandemi kita mendengar work from home, learning from home dan sebagainya, itu diantaranya untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Dan yang ketiga, wabki ala khati'atik, dan tangisilah atas dosa-dosamu. Maksudnya adalah perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istilah kami, agar kita terjaga dari COVID-19, maka perbanyak istirahat dan tentunya juga perbanyak istighfar.
kuatkan iman dan kuatkan imun kita. Terkait istighfar, mohon ampun karena bisa jadi sebagai bentuk introspeksi muhasabah atas diri kita. Mungkin bisa jadi ini adalah teguran bagi kita, bagi negeri kita, bagi bangsa kita. Tentu kita tidak menyalahkan orang lain, lebih baik kita introspeksi diri. Sayyidina Umar pun berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, introspeksilah diri kamu sendiri sebelum kamu kelak dihisab. Berkaitan dengan istighfar dalam kondisi seperti saat ini, Nabi mengingatkan, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, yakni mohon ampun kepada Allah Ta'ala, ja'alallahu min kulli hammin faraja, maka Allah pasti akan memberikan min kulli hammin, dari setiap kebingung, faraja berupa kesenang, wa min kulli dhikin makhraja, dan dari setiap kesempitan hidup Allah berikan jalan keluar. Artinya ketika ada masalah seperti saat ini, musibah, problem kehidupan yang kita alami saat ini, baik itu penyakit ataupun efek ekonomi dari wabah pandemi ini, seperti ada orang yang dirumahkan ataupun yang kemudian diputus hubungan kerja, maka dengan istighfar semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita, menyelesaikan dari permasalahan yang kita alami. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki baginya dari arah yang tak disangka-sangka. Semoga dengan tiga hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita, tentu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruh innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu, wa'alamu anna Allah ta'ala salla ala nabiyhi qadima, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'an qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi buldanina hadha Indonesia wa fi buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' 'annal bala wal ghala wal waba wal fitan wal mihan wal qarana wal humuma wasyada'id wasyarrul a'da'i wal hasidin wasyarrul jiranil kuffari wal mubtadi'in wal zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.